mohon nasihatnya. Saya seorang istri yang pernah melakukan kesalahan terhadap suami saya. Keras, suka marah. Namun saya sudah minta maaf berkali dan bertobat. Namun suami saya tidak mau memaafkan hingga sekarang, dan masih menyimpan rasa kesal sampai suka bicara ingin berpisah. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Allahu Akbar. Kalau bicara istri ini punya kewajiban taat dan patuh dengan suami. Tapi suami juga harus tahu, istri itu bukan bidadari. Istri itu melakukan kesalahan yang membuat bidadari marah. Bidadari marah, nih para perempuan dengerin. Kalau ada seorang istri yang menyakitin suaminya, itu bidadari yang akan menjadi istri suami ini mengatakan, qatalakillah, semoga Allah menghancurkan engkau. Innama huwa dakhilun alaiki yushiku ayyan taqila ilaina. Dia itu cuma singgah di tempatmu, tak lagi pindah ke tempat kita. Jadi buat perempuan yang menyakitin suami, dia yang pertama perbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang kepada suaminya, pegang tangan suaminya, pegangin tangan suaminya, dilihat wajah suaminya, bang, aku kayaknya nggak akan tidur sampai engkau memaafkan aku, bang. Apa kata suaminya? Aku ingin berpisah denganmu. Allahu Akbar. Gimana ini? Ada suami-suami yang kayak gitu jemaah, hatinya yang sempit. Maka nasihat ana buat para suami, udahlah, engkau juga melakukan kesalahan. Kalau istri sudah memperbaiki kesalahannya, udah bertobat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tuh istrinya teriak-teriak, mengangkat suaranya kepada siapa? Kepada utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi berusaha untuk menguasai dirinya dan menyelesaikan kondisi itu dengan perdamaian. Selesai. Apalagi sekarang istri udah minta maaf. Jadi anti tetap berusaha untuk berbuat baik, karena orang yang menyimpan dendam itu sejatinya dia menyimpan duri dalam hatinya. Sakit hati. Rasulullah SAW pernah ditanya, kam na'fu anil khadim, berapa kali kita maafkan pembantu? Berapa kali maafkan pembantu? Kata Nabi SAW, u'fu anil khadimi fil yawm 70 marrah. Maafkan pembantumu itu dalam sehari 70 kali. Apalagi istri kita. Jadi selama kesalahannya bisa ditoleransi dan istri bisa berbuat baik lagi, ahlan wa sahlan jamaah. Doakan ana mau menikah bulan ini, insya Allah. Alhamdulillah, akhwat sudah ngaji dan mengenal sunnah. Namun orang tua akhwat masih menghendaki walimah sesuai adat di kampungnya. Dan ana sudah menjelaskan, berusaha untuk sesuai syar'i. Bagaimana sikap ana Ustaz jika orang tua akhwat tetap mengikuti adat kampung? Yang pertama jamaah, tugas kita adalah menghilangkan kemungkaran. Kalau tidak bisa hilang kemungkaran itu, maka mengurangi kemungkaran. Maka antum berusaha sekarang. Kalau tidak bisa full syar'i, tetap ada perkara-perkara yang harus dihilangkan. Negosiasi sama orang tua. Yang pertama bukan antum, yang mereka yang akan melakukan itu. Maka antum minta sama mereka dengan cara, tolong yang ini nggak usah lah, yang ini nggak usah. Apalagi ada adat-adat di kampung itu yang berbau kesyirikan jemaah, harus ditinggalkan, nggak boleh toleransi. Maka pelan-pelan untuk ngomong sama mereka tadi, kalau nggak bisa dihilangkan, antum berusaha untuk menguranginya. Barakallahu fikum. Nah,
Saya pernah bertengkar dengan suami karena suami emosi, akhirnya dia mengatakan kita cerai, kita berpisah maksud dia. Kalau dia niat cerai, cerai sudah. Dan kalau harus balik, harus rujuk kembali dan bukan nikah ulang. Jadi orang yang sudah diceraikan atau terjadi perceraian di dalam rumahnya, kemudian masih dalam masa iddah, maka status istri itu masih istri, sehingga dirujuk tanpa nikah ulang. Bagaimana merujuknya? Ngomong, ana rujuk engkau. Atau dia kumpulin istrinya, maka itu sudah rujuk menurut pendapat yang lebih kuat. Karena sebagian ulama berpendapat kalau dia ngumpulin istrinya dengan niat tidak rujuk, maka dia berzina pada waktu itu. Maka dia harus niat merujuk istrinya, nggak perlu nikah lagi. Nikah baru itu kalau sudah selesai masa iddahnya. Maka kemudian sang suami harus melamar lagi itu perempuan, bisa diterima, bisa ditolak. Dalam masa iddah perempuan nggak bisa nolak suaminya karena masih suaminya. Ana ingin bertanya Ustaz, apakah boleh ana berdoa supaya dijadikan madu oleh ikhwan yang sudah beristri? Boleh nggak jamaah? Masya Allah. Jadi ini yang laki nggak berani doa minta istri, tapi dia minta perempuan berdoa jadi istri dia aja, Pak. Kalau bicara boleh, boleh aja. Tapi gini, yang pertama berdoalah minta yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada hal-hal yang kita nggak tahu itu baik apa buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa meminta sesuatu yang nggak tahu itu baik atau buruk, bisa jadi baik, bisa jadi buruk, beliau minta pilihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti doa apa? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang meliputin segala sesuatu yang gaib, kemampuanmu untuk menciptakan segala sesuatu, hidupkan aku ya Allah kalau hidup ini baik buat hamba ya Allah, dan matikan hamba kalau kematian itu baik buat hamba ya Allah. Maka tatkala berdoa mengatakan ya Allah jadikan aku istrinya fulan kalau itu baik ya Allah, kalau nggak baik jangan. Karena kita nggak tahu, menurut pandangan anti itu ikhwan baik, tapi bisa jadi ketika menikah dengan anti, wallahu alam apa yang akan terjadi. Maka untuk sesuatu yang kita tidak jelas baik dan buruknya, tolong minta pilihan dari Allah Azza wa Jal, biar Allah yang menetapkan buat kita. Hadza wallahu alam bisawab. Ustaz, ana mau nanya masalah keluarga. Gimana kalau kepala keluarga tidak pernah membimbing, mengarahkan dan mendidik istri dan anaknya, plus selalu cuek terhadap keluarganya? Jadi sikap ana harus bagaimana? Ini salah pilih suami. Betul jamaah. Banyak kesalahan itu ini menyesalnya nanti ketika antum salah di awal. Para wanita ketika menikah hanya melihat wajahnya suaminya, hanya melihat fulusnya suaminya, jadinya kayak gini. Maka tolong sebelum menikah dilihat dulu, apakah orang ini sudah sesuai kriterianya dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya apa belum. Kalau bicara wanita, wanita dinikahin karena kecantikannya, karena wajahnya, karena kekayaannya, karena nasabnya. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din, carilah yang agamanya baik, engkau akan beruntung. Nggak menyesal, tidak menyesal. Jangan rame-rame ibu-ibu, belum selesai ceramahnya. Nah, buat perempuan cara milih suami, kata Nabi SAW, dua, akhlak dan agamanya. Agamanya yang wajib-wajib itu minimal, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu minimal. Yang kedua akhlak. Akhlak yang minimal adalah dia seorang penanggung jawab, seorang penyabar, seorang yang adil, yang menjaga kehormatan dirinya, seorang pemberani. Insya Allah kalau akhlak bergabung dengan agama, selesai. Sekarang gimana?
sudah jadi suami, sudah punya anak, dilihat ternyata nggak pantas dia menjadi pemimpin dalam rumah. Yang pertama, buat para wanita bertobat, beristighfar karena telah salah memilih suami. Tapi suami bisa dirubah insya Allah. Dengan cara apa? Didoakan, diajak ngaji. Istri jangan mengguruin suami. Suami itu selalu pinter. Laki-laki itu kadang-kadang merasa nggak pernah salah. Jadi istri kalau mau ngasih tahu suaminya, tolong dengan cara yang halus, memohon dan meminta. Bang, ayolah bang, anak-anak kepingin ngaji sama abang. Habis maghrib lah bang ya, sedikit 5 menit aja bang, ngaji bareng bang, supaya anak-anak dapat ilmu. Anak-anak tuh kangen sama orang tuanya. Apalah yang diomongkan kepada suami. Kalau ada buku, bawa buku. Bang, ada buku nih bang, nggak tahu bagus apa enggak bang, mungkin abang bisa baca bang. Kalau jelek anak nggak akan baca. Jadikan suami sebagai pemimpin, dengan harapan dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, jangan suka membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Udah, suamimu itu. Soalnya suami kalau dibandingkan sama orang lain, biasanya dia akan marah, nggak akan suka. Tapi kalau pada akhirnya memang ya sang suami tidak punya kepedulian sama keluarganya, bersabarlah istri, didiklah anak itu. Semoga engkau bisa membawa semua pahala mendidik anak buat ibunya, karena bapaknya tidak peduli dengan anaknya. Maka bersabar, jangan serta-merta gugat cerai. Masalah rumah tangga, suami saya berselingkuh hampir 6 kali. Saya selalu bertahan sampai titik saat ini terakhir. Saya nggak bisa kuat lagi lihat perlakuan suami saya. Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa saya keluar rumah di saat pertengkaran belum terselesaikan? Apakah saya berdosa saya minta gugat, tapi suami saya nggak mau talak saya, sementara ortu sudah sakit hati dan nggak mau terima perlakuan suami? Apa saran Ustadz dengan posisi saya? Suami nggak mau minta maaf sama sekali ataupun nyusul saya ke rumah orang tua saya sudah berdoa meminta yang terbaik. Jamaah, kadangkala memang pertikaian dalam rumah tangga itu tidak terselesaikan. Mereka tidak bisa menyelesaikan. Apa kata Allah? فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Apabila kalian takut pertikaian itu nggak ada ujungnya, maka ya sudah, kirim utusan dari pihak lelaki, utusan dari pihak perempuan. Sekarang ini kondisinya harus ada mediasi. Kirim dari pihak keluarga perempuan, dari keluarga laki-laki, ini gimana? Supaya ketahuan masalahnya itu di mana dan siapa penyebabnya. Sekarang kan istri yang bertanya mengatakan suaminya yang bermasalah. Mungkin suami juga mengatakan istrinya yang bermasalah. Maka dalam masalah seperti ini perlu mendengar dari kedua belah pihak. Di situ Allah memerintahkan untuk mengirim mediator dari pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan. Kalau mediator ini mengatakan, oh kayaknya nggak bisa dilanjutkan, ya sudah cerai. Jadi ucapan mediator itu bisa menjadi keputusan nantinya jemaah di pengadilan. Ketika mengatakan enggak, sudah nggak bisa dilanjutkan. Ini nggak benar lah, yang laki ini nggak benar, sudah selesai. Atau mengatakan enggak, perempuannya memang nggak benar, sudah nggak usah dilanjutkan. Ya sudah diputuskan. Kadang-kala perceraian itu menjadi solusi terbaik jemaah, daripada dilanjutkan namun rumah seperti neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 2 tahun. Qadarullah belum memiliki anak. Insya Allah kami sudah ikhtiar. Saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi pertanyaan yang suka menusuk hati mengenai anak, dan beri motivasi untuk kami agar sabar menanti. Jemaah, kita ini menghadapi kehidupan ini untuk urusan dunia jangan terlalu serius. Urusan akhirat serius. Ditanya, udah isi perutnya? Doakan belum.
Ya sudah. Pertanyaan seperti itu kadangkala sampai ada seorang yang membunuh tetangganya karena ditanya kapan nikah. Dibunuh tetangganya itu jemaah. Karena dia naudzubillah jemaah. Nggak perlu terlalu jadi beban. Baru 2 tahun. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai tua renta. Nabi Zakaria dikatakan sampai umur 100 tahun, istrinya umur 90 tahun kira-kira. Baru punya anak. Jadi kalau anti baru 2 tahun, subhanallah, baru 2 tahun. Aisyah radhiyallahu ta'ala menikah sama Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia alaihi salatu wasallam, nggak punya anak. Jadi husnudzon sama Allah. Kenapa Allah nggak kasih anak kepada sebagian orang? Allah tahu mana yang terbaik buat anti. Bisa jadi punya anak anti durhaka nanti. Bagaimana Allah kirim Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir untuk membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak jemaah. Dipelintir kepalanya mati. Kata Nabi Musa, gimana kau bunuh dia? Kata dia. Allah yang nyuruh. Jadi kadang-kala tadi kita bicarakan anak itu karunia Allah. Anak itu bisa jadi perhiasan. Anak itu bisa jadi azab buat orang tuanya, ujian buat orang tuanya. Sehingga ketika engkau sampai mati nggak punya anak, ya sudah, mungkin memang Allah takut kalau aku punya anak, anakku durhaka nantinya. Husnudzon sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana memberikan perhatian kepada anak-anak yang jauh dia ikut mantan suami? Jangan ikut mantan suami, dia ikut bapaknya. Bapaknya itu maksudnya. Jadi seakan-akan subhanallah jemaah. Ingat, perceraian itu tidak boleh memutuskan silaturahim. Hubungan pernikahan mungkin putus, tapi persaudaraan nggak akan pernah putus. Itu mantan suami tetap bapak buat anakmu. Karena terkadang orang tua kalau cerai, anak ikut ibunya ini menanamkan kebencian kepada mantan suami. Padahal bapaknya anaknya. Maka kalau anti nggak bisa memberikan perhatian yang lebih, memang sudah selesai tugas anti, itu tugas bapaknya. Tapi kalau ini diambil karena dia ikut sama bapaknya. Kalau ikut sama ibunya maka bapaknya tetap tanggung jawab jemaah. Ingat, bagi para lelaki yang dia menceraikan istrinya, tanggung jawab suami itu tidak pernah berubah kepada anak dia. Walaupun sudah terjadi perceraian, hak-hak anaknya tetap harus diperhatikan. Pendidikan anaknya, sandang pangan anaknya harus dia perhatikan. Kalau anak itu ikut ibunya, maka kalau anti memang nggak bisa sebagai seorang wanita karena anak ikut bapaknya, ya anti banyak berdoa dan minta kepada bapaknya anak-anak yang sudah menikah lagi mungkin agar anaknya sekali-kali dikirim ke rumah ibunya. Maka jaga hubungan itu. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian yang udah cerai itu jangan melupakan keindahan-keindahan yang terjadi antara kalian. Pernikahan itu biasanya dimulai dengan kecocokan, ketertarikan, cinta. Di tengah jalan putus, jangan lupakan masa lalu yang indah. Sudah, kalau memang harus putus-putus, itu bentuk kesetiaan seorang suami kepada mantan istrinya. Dia tetap mengatakan kepada anaknya, nak, kamu harus berbakti sama ibumu, nak. Itu ibumu. Bapak pernah hidup sama ibu selama 10 tahun ya. Cuma takdir Allah, akhirnya kita harus berpisah, nak. Si ibu juga seperti itu, mengatakan, nak, itu bapakmu loh, nak. Bapakmu yang dulu senantiasa membawa oleh-oleh buat engkau, hadiah buat engkau. Cuma memang akhirnya ibu nggak bisa melanjutkan. Engkau ingat, engkau harus berbakti sama ayahmu. Itu yang perlu diperhatikan jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz, istri ana selalu meminta nambah anak.
Tapi ana khawatir melihat kondisi akhlak istri saya yang kasar dan kurang akhlak. Terlihat anak pertama saya yang terdidik kasar dan sudah bisa memukul ayahnya. Padahal anak saya masih umur 8 tahun. Mohon solusinya Ustadz, apakah tetap nambah? Saya khawatir anak kedua terdidik kasar lagi Ustadz. Mohon doanya untuk istri tercinta saya Ustaz. Soalnya kalau anak nasihatin justru marah-marah. Nih lihat kalau salah milih istri. Masa mau ganti istri jemaah? Nah, tapi Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian ingin mengganti istri, boleh ganti istri. Boleh enggak? Boleh. Kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Anda mau cari yang lainnya, boleh. Tapi ada hak-hak kewajiban yang harus dilakukan. Sekarang bagaimana? Sekarang sebelum nambah anak, perbaiki istri. Atau silahkan nambah anak, bismillah. Sambil dalam perjalanan itu antum memperbaiki istri antum. Kadangkala jamaah suami salah cara menasehatin istri yang menyebabkan terjadi percekcokan. Tadi dikatakan marah-marah. Maka berusaha sekarang mengkondisikan. Nasihati istri dengan cinta dan kasih sayang. Samakan visi dan misi. Duduk sama istri. Yuk kita mau nambah anak ini, mau dibawa kemana anak kita? Iya aku kepingin ini tuh ya, bismillah. Keinginan yang mulia, aku kepingin anakku nanti berbakti sama orang tuanya ya. Ingin anak-anak itu ya bersama kita ke surga. Ya sudah, bismillah. Sekarang perlu kita perhatikan apa yang harus kita siapkan kalau ingin anak seperti itu. Dan ketika memberi nasihat istri marah, antum jangan marah juga, diam. Diam sudah. Perempuan itu akalnya kurang jamaah. Betul. Perasaannya yang lebih besar. Makanya ketika mendidik anak laki dengan anak perempuan beda. Perempuan jaga perasaannya. Laki lebih kepada akal dia nantinya. Maka kita pun menghadapi istri kita, kata Rasul naqisatu aqlin wa dinin. Ribut dikit sama suaminya, ceraikan aku. Ceraikan aku. Wah, marah-marah, ceraikan aku. Kata suaminya, aku ceraikan kamu. Minta dicerain, habis cerain nangis. Iya. Dia paginya mikir, ya Allah aku jangan keperasaan. Jadi antum jangan ngikutin keinginan perempuan. Tapi dengan bijak, insya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada istri antum. Baik, yang pertama Ustadz, ini dapat pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana mengalami persis seperti judul yang Ustadz bawakan. Jadi ada rasa sedih dan sangat sakit hati yang saya alami. Ana mohon nasihat, amalan dan doa apa yang sebaiknya dilakukan supaya ana bisa kuat menghadapi kondisi yang seperti ini. Jazakallah khair. Maksudnya dia sudah jadi janda. Iya, persis kayak judul. Nah, lihatlah semua mengkoreksi dirinya. Anti gugat cerai atau diceraikan suami. Kalau gugat cerai diperbolehkan dalam agama dengan beberapa alasan. Tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Kalau ternyata anti tanpa alasan menggugat cerai, maka anti bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sakit hati, ya wajarlah wanita mendengar suaminya kawin lagi. Tapi jangan disimpan sakit hati itu.
Diapakan? Diobatin. Karena perjalanan hidup ini masih panjang jamaah. Kalau kita di muka bumi ini hanya 60-70 tahun, di kuburan bisa ribuan tahun nanti jamaah sebelum kiamat terjadi. Kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, azab Allah itu pedih. Maka anti lihat, kalau ternyata enggak, suami anak zalim, ya sudah, anti tidak perlu menceritakan tentang suaminya kepada orang lain. Nanti sampaikan, sudahlah, mungkin jodohku hanya sampai di sini. Anti menyongsong masa depan, jadikan masa lalu sebagai pelajaran, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara amalan apa yang harus diperbanyak, perbanyak istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah, orang yang bertobat minta ampun sama Allah, itu doanya dikabulkan, hajatnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok suci. Kita sering nyalahkan orang, ini enggak suami anak yang salah Ustaz. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau mendapatkan keburukan, itu dari dirimu sendiri. Jadi ketika ada musibah, jangan suka cari kambing hitam, tapi katakan, ya Allah, mungkin karena dosa-dosaku, ya Allah, aku mohon ampun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu atas nasihatnya. Kalau amalannya tadi, doanya ada Ustaz yang khusus. Doanya? Iya, doanya untuk para ibu-ibu ini. Jemaah, istighfar ini doa. Doa bukan? Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya diampuni dosanya. Itu doa. Makanya ketika Nabi Musa SAW minta doa sama Allah, dikasih doa apa? La ilaha illallah. Tuh. Jadi itu amalan plus doa. Barakallahu fikum. Dan kemudian tadi yang sampaikan, lihat, koreksi diri, jangan suka menyalahkan orang. Baik Ustadz, ini pertanyaan banyak sekali Ustadz nih. Kita coba bagi dua, bagi tiga, bagi empat malah ini. Yang pertama, yang bagaimana yang sebelum poligami, ada yang setelah poligami, juga mengenai anak-anak Ustadz. Anak-anak misalnya di sini, anak-anak melihat ayahnya tidak izin ke ibunya poligami, anak-anak marah sama ayahnya, apakah anak-anak berdosa seperti itu Ustadz? Terus ayah apakah mempunyai kewajiban kepada anaknya untuk psikologis anaknya Ustaz? Ditanyakan di sini. Misalnya dia kan poligami tidak perlu izin, tapi misalnya anak kecil misalnya begini Ustaz, kewajibannya sampai mana gitu? Anaknya mungkin nggak ngeh gitu. Jadi jamaah, memang yang dibenerin itu bukan anaknya, ibunya yang dibenerin. Sahih. Anak-anak itu kertas putih, tergantung apa yang antum tuliskan di sana. Jadi berkaitan dengan kondisi anak-anak kita, ada anak-anak yang melarang orang tuanya poligami. Itu kejadian jam. Itu anak-anak yang zalim sama bapak. Di satu tempat, anak-anak tahu bapaknya kawin lagi, bapaknya dipukul sama anak. Itu anak-anak yang, ya mungkin juga orang tuanya yang tidak mengajarkan kepada anaknya, atau ibunya yang jadi setan. Nah,
Ibunya ngomporin anaknya, bapakmu zalim, kawin lagi, ini itu, nggak ngomong sama ibu, datang dipukul ayahnya. Kejadian itu jangan. Dan ada yang kejadian ibunya itu nyuruh anaknya bunuh bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi. Di mana? Di Indonesia. Maka kalau bicara bagaimana urusan anak-anak, tetap orang tua mengajarkan agama kepada anak-anak. Di antaranya urusan poligami, mudah sebenarnya kalau mengajarin anak-anak poligami. Artinya menerima syariat ini. Tinggal ceritakan bagaimana Rasulullah SAW. Itu kan Rasulullah. Nah, ceritakan Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan Abu Bakar, bapak bukan Abu Bakar. Ya bapak bukan Abu Bakar lah. Bapakmu siapa namanya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Coba dilihat. Artinya itu aja, anak ini cukup dengan cerita. Kalau anak-anak itu kecil, nggak perlu dikasih kajian khusus, kumpulkan anaknya. Bapaknya ceramah tentang poligami, enggak, ceritakan kepada mereka. Maka tugas orang tua memang berat. Tadi Anda sampaikan, kita melihat kondisi memungkinkan tidak untuk poligami. Kalau ternyata poligami membuat keributan, maka lebih baik dihindarin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan, banyak sekali kata-kata jandanya nih Ustadz nih. Mana yang lebih utama untuk ditolong? 1. Janda yang bercerai atau janda yang tinggal mati? 2. Janda yang tua atau janda yang muda? 3. Janda yang anaknya banyak atau yang anaknya sedikit? 4. Janda atau gadis? Masya Allah, Masya Allah. Ustadznya dikasih kuis ini ya, mah, untuk pilih mana seperti itu. Ya, kalau bicara kriteria, maka lebih utama memilih gadis. Cuma ini secara hukum umum. Tapi secara khusus kadangkala menikahi janda itu lebih baik daripada menikahi gadis. Contohnya seorang yang pamannya dia tinggal mati oleh istrinya. Tinggal mati istrinya. Istrinya mati, dia punya anak. Kalau dia nikahin gadis yang masih muda belia, nggak bisa ngerawat anaknya. Sedangkan dia berpikir anak ini mencari ibu buat anak-anak anak, maka mungkin menikahin janda akan lebih baik ketika itu. Janda yang kayak apa? Ya, yang sesuai dengan kriteria. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Kalau dilihat yang punya anak apa yang nggak punya anak, ya tergantung. Kalau kita lihat yang punya anak kayaknya ribet tuh, karena kayaknya yang nggak punya anak aja, yang belum punya anak, maksudnya seperti itu. Terus kalau milih janda kaya apa janda miskin? Ada janda kaya miskin? Nggak masuk ya? Tambahin itu janda kaya. Intinya seperti itu. Carilah wanita yang solehah, yang solehah. Kemudian wanita yang subur juga, karena tujuan pernikahan tadi untuk memperbanyak anak. Lebih baik mana, janda mati apa janda cerai? Kembali kepada kriteria itu. Ada yang mengatakan janda cerai lebih baik, Ustaz, karena kalau janda mati nanti dia banding-bandingkan suaminya dengan suaminya yang dulu. Suamiku yang dulu Masya Allah, kata dia, nggak kayak kamu.
Ini ta'ab ini jemaah. Tapi kalau janda cerai biasanya karena keributan kan jemaah, maka dia selalu, waduh aman, lebih baik kamu daripada yang dulu itu, Masya Allah. Tapi jelas tadi kriterianya yang solehah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih mengenai yang poligami Ustadz ya, ini ada kasus sudah 10 tahun diam-diam berpoligami, terus 8 tahun masih diberikan nafkah lahir tapi tidak batin, dan 2 tahun bahkan nafkah lahir juga tidak. Kemudian tidak pernah datang selama 10 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak. Pertanyaannya yang pertama, apakah boleh digugat cerai? Nah, sehubungan dengan itu banyak pertanyaan yang lain Ustadz. Adakah batas waktu? Ini kan sampai 10 tahun Ustadz. Pertanyaan kaitannya adalah apakah ada batas waktu untuk seseorang wanita menggugat cerai suaminya? Nah, subhanallah jemaah, kita lihat tuh ada suami-suami yang nikah, kemudian kondisinya dia tidak ngasih nafkah, kemudian meninggalkan istri dan anak-anaknya, padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih nafkah nggak ngasih, anak nggak diurusin. Ada yang seperti itu. Siapa yang salah? Dilihat. Bisa jadi suaminya dimakan macan, istrinya nggak tahu. Wallahi mungkin jemaah. Ada kejadian suami memang hilang. Kalau antum baca buku-buku fikih, itu mereka menyampaikan suaminya nggak ada. Akhirnya datang ke pengadilan, kalau dikatakan waktunya yang dia merasa bahaya dengan kondisi suaminya nggak memberikan nafkah kepada dia, dan dia tidak tahu kabar suaminya. Suami juga tidak menyampaikan informasi kenapa dia nggak datang. Dia tidak menyampaikan uzur dia dan alasannya. Ketika sang perempuan merasa terganggu dengan kondisi seperti itu, ajukan. Nanti yang memutuskan pengadilan. Pernah ada kejadian, ini sudah diputuskan cerai karena suaminya nggak ada kabar. Dulu belum ada handphone, belum ada apa. Setelah beberapa tahun datang suaminya, padahal sang istri udah nikah. Maka dikembalikan oleh pengadilan, dikembalikan karena masih posisinya suaminya ada. Dulu keputusan dikarenakan suaminya sudah dianggap mati. Kemudian sang wanita ketika dipoligami, tolong lihat suaminya ini baik apa tidak, calon suaminya ini. Jangan sembarangan, yang penting ada yang mau nikahin diterima. Maka terjadi seperti ini kemudian jamaah. Kemudian kalau bicara poligami, tolong usahakan tercatat untuk menghindarin kezaliman. Kalau tahu-tahu suami tidak lagi ada hubungan dan suami tidak menceraikan, mau gugat cerai ke siapa? Sedangkan nikahnya memang pengadilan nggak tahu kau nikah beneran atau tidak. Tapi semoga pengadilan masih mau menerima. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz.
Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ini Tadi ummahat terus. enggak, ini ada Pak. dua ummahat Oh, ada sama dua. Oh, ini ummahat ya jamaah. ummahatnya. Jadi berseberangan Ustadz. Yang pertama ummahatnya bilang begini, apakah boleh kita ummahat ini meminta kepada suami untuk tidak berpoligami? Bagaimana hukumnya? Apakah kami berdosa? Yang dari sisi yang suami, beliau mohon nasihatnya bagaimana menahan diri dari rasa ingin sekali berpoligami Ustadz, tapi dia sayang sekali sama istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Iya kan? Jadi dua Ustadz ya. Ya, Ya. kalau bicara suami minta, istri meminta suaminya untuk tidak poligami, ya boleh-boleh aja. Namanya dia memohon, dia bukan melarang. Tadi dia minta, bang, cukuplah ana bang. Nanti ana doakan mudah-mudahan abang di surga punya banyak bidadari. Pamannya istri ngomong kayak gitu, boleh apa nggak boleh? Boleh seperti itu. Tapi sang suami mengatakan, dek, aku sebenarnya cukup kamu dek, tapi apa daya hasrat ini tidak terkendalikan. Masya Allah. Kayak yang tadi dia katakan kan, merasa menggebu-gebu untuk seperti itu. Jadi kalau bicara bagaimana menahan untuk poligami, apa sih yang mendorong antum untuk poligami? Kalau tadi kita sebutkan, pendapat sebagian ulama mengatakan nikah satu lebih baik kalau cukup. Tapi kalau antum menggebu-gebu untuk poligami karena memang nggak cukup Ustadz, ya beda lagi. Anda nggak cukup sama satu istri, ya sudah perbanyak puasa sunnah. Kalau memang kondisinya antum nggak berani poligami atau takut poligami itu mengantarkan kepada kehancuran rumah tangga antum, umpamanya seperti itu. Jadi kalau bicara keinginan poligami itu jamaah, laki-laki ini kadangkala semua ingin, apalagi kalau sudah ngobrol ya sambil makan, kamu nggak kepingin poligami? Aduh, ana kalau di depan istri aja ngomong aduh nggak lah cukup satu, tapi kalau udah keluar rumah bingung ana. Kadang-kadang ada keinginan hasrat untuk itu, maka lihat kepada tujuannya jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada lagi ini masalah perselingkuhan dalam keluarga. Jadi belum sampai poligami. Ada yang sudah nikah 19 tahun, ada yang sudah nikah 10 tahun, 8 tahun. Ini banyak pertanyaan Ustaz. Suaminya diam-diam berselingkuh dan ketahuan. Itu mohon nasihatnya Ustaz dalam kondisi seperti itu. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan Ustaz? Jamaah rahimakumullah, banyak terjadi perselingkuhan kemudian diakhiri dengan pernikahan. Awalnya selingkuh tadi, aduh daripada berbuat dosa teruslah anak nikahin, antum menikahin seorang pezina dan antum pun pezina. Disyariatkan poligami, kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa. Perempuan yang baik-baik buat kalian, thayyib, bukan teman berzina dinikahin. Jangan berpikir dengan menikah selesai dosa zinanya. Kau harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat seorang istri yang mendapati suaminya selingkuh, maka dikasih nasihat, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya kesenangan sesaat. Abang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau abang mau nikah, cari perempuan baik-baik, nikahin yang baik-baik, itu diperbolehkan. Tapi kalau dengan pelacur seperti ini yang berzina bertahun-tahun, maka wajar sang istri menolak. Kalau engkau menikah dengan wanita baik-baik, tafadhol, tapi sama pelacur kayak gini. Maka nasihat anak kepada orang yang berselingkuh kemudian menikahi selingkuhannya, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ternyata menikahnya dia membuat keributan, sebenarnya engkau penyakit keributan tersebut. Kau harus bertobat kepada Allah. Mungkin seperti itu.
Dan seorang istri kalau melihat suaminya tidak bertobat, gugat cerai, nggak apa-apa dia. Artinya sang suami tetap selingkuh dengan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bila kita suami atau istri sebelum wafat itu mewasiatkan untuk tidak menikah lagi kalau salah satu wafat dengan alasan ingin nanti berkumpul lagi di surga, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Masya Allah, kalau suami nggak ada urusan, dia bisa berkumpul sama istrinya walaupun dia nikah lagi. Artinya kalau bicara ingin kumpul di surga bersama, sang suami dia mau punya istri 3 setelah istrinya meninggal dunia, maka tetap dikumpulkan sama istrinya dengan izin Allah SWT. Tapi kalau istri nggak bisa, kalau dia menikah lagi dia akan bersama suaminya yang terakhir. Tapi bolehkah suami mewasiatkan agar istrinya tidak kawin lagi? Ya bukan haknya dia. Artinya dia memohon kepada istrinya, suami mau mati ngomong, "Dek, aku ingin bersamamu di surga." Insya Allah bang. Padahal istrinya udah siap-siap mau kawin lagi, nunggu mati suaminya sudah jemaah. Kan ada memang yang suaminya udah sakit-sakitan ya, dia lihat ya, kok nggak mati-mati. Istri antum pikir nggak capek ngurusin antum? Capek dia. Artinya ketika suami udah sakit-sakitan, "Dek, jangan kawin lagi ya." Tenang udah, bismillah bang. Artinya sang suami kalau mewasiatkan, wasiat yang wajib dilaksanakan itu wasiat dalam urusan warisan jamaah. Yang berkaitan dengan warisan itu wajib dilaksanakan. Wasiat yang sesuai dengan syariat dilaksanakan. Kalau sang suami wasiat kepada istri agar tidak kawin lagi, tergantung kondisinya istri. Kalau dia mampu, fadl. Dia nggak mampu, dia kawin lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Memang masih banyak sekali, tapi takutnya nanti terlalu malam. Yang pertama, bagaimana menghadapi suami yang sering mengancam menceraikan? Yang pertama. Yang kedua, juga suami yang suka mengancam akan berpoligami kalau istri tidak menurut atau tidak mengurusi dengan baik. Masya Allah. Jemaah, ini suami-suami yang tidak punya kepribadian. Dia nggak bisa menjadi pemimpin. Akhirnya yang terjadi ancaman. Nggak kayak gitu didik istri. Istrinya nggak taat, nanti aku ceraikan kamu. Tidak. Bagaimana dididik istrinya? Karena ancaman itu membuat kehidupan di rumah bukan tambah baik. Antum pikir istri antum karena diancam kemudian dia jadi nurut sama antum. Yang ada dia sakit hati sama antum. Dia akan simpan di dadanya. Sampai suatu saat engkau mengancam, disambut sama istri, "Saya tunggu bang, ceraikan saya." Karena capek jamaah. Antum gagal mendidik istri terus dengan ancaman seperti itu. Didik dengan baik. Tapi kalau memang antum sudah maksimal, tadi kan dikatakan sering mengancam. Tapi kalau antum sudah didik dengan cara yang baik, pada akhirnya si istri tidak mau, maka di sini antum duduk deh. Kalau seperti yang Nabi SAW lakukan kepada istrinya, beliau tidak mengancam-ngancam istrinya, tapi satu saat beliau kumpulkan istrinya, beliau katakan kepada istrinya, "In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha," kalau ambisimu dunia dan perhiasannya, "fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan." Ya udah, kalian ke sini, aku kasih pesangon, aku ceraikan kalian. Gentle jam. Dia katakan ya udah. Setelah dididik. Maka sang suami yang seperti itu, nasihat anak kalau antum menikah, buang itu kata cerai dari kamus antum.
Nanti kalau memang ada kondisi yang perlu dibawa di apa ya, di recovery, delete cerai itu, antum datang lagi, sudah kayaknya nggak bisa kita lanjutkan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Ini buat suami yang suka mengancam cerai. Kemudian mengancam poligami juga. Nggak usah jadi ancaman poligami, antum langsung poligami aja. Ngancam-ngancam nggak poligami, nggak berani poligami jemaah. Makanya ada yang namanya, istilah para ulama itu ad-dajaja as-soq'a. Dajaja soq'a. Antum pernah punya ayam? Ada ayam ini jemaah. Ayam kalau mau telur biasanya tok 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 tok. Ada ayam ini petok nggak keluar telurnya jemaah. Itu satu kandang ribut semua ini, rame-rame. Karena ayam itu kalau telurnya keluar, diem dia. Ini ada laki-laki kayak model kayak gitu ya, man. Ngomong poligami sampai istrinya sakit hati. Tapi nggak pernah poligami dia. Nggak berani poligami. Maka istri kalau dapat suami yang suka ngancam-ngancam gitu, diemin aja lah. Tapi jamaah, kalau antum memang ingin poligami, nggak perlu banyak ngomong. Karena ada orang yang banyak ngomong, nyakitin istrinya, tapi dia nggak poligami. Antum udah nyakitin istri, ya udah bismillah jalanin sesuai dengan syariat. Dan istri sabar menghadapi suami tadi yang suka mengancam cerai, suka mengancam mau poligami, sabar. Insya Allah kesabaran itu berbuah kebaikan. Mudah-mudahan suami yang suka mengancam itu biasanya karena kesalahan istri. Istri perbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus dipilih di antara kedua pilihan? Satu, mempertahankan rumah tangga suami istri, tapi istri selalu berbohong dan tidak bisa merubah sifat tersebut, atau bercerai. Milih mana coba? Nambah lagi gitu kan, dapat satu pembohong, dapat satu yang jujur gitu kan, tetap hidupnya merana. Ini tugas para suami. Kalau antum sudah milih dia sebagai istri, antum punya tugas ngajarin dia. Bukan ngajarin dia itu mengatakan kamu jangan bohong ya, berhenti bohong, terakhir bohong. Yang membuat dia bohong itu imannya lemah. Maka yang antum harus lakukan menguatkan keimanan, bukan ngelarang dia berbohong. Dia udah tahu bohong itu dosa, tapi dia masih melakukan, dia ulangin lagi. Jadi jemaah, mesinnya ini yang diperbaiki. Ada orang yang perhatian sama mobil itu, sama catnya ya, sama kaki-kakinya, masya Allah bagus, ini kaki-kakinya kuat. Mesinnya, iya rusak, mesin rusak. Apa gunanya? Antum perbaikin mesinnya, insya Allah jalan tuh mobil. Mau rodanya mungkin udah tinggal 10% masih bisa jalan, karena motornya masih bagus. Maka Anda sampaikan kepada antum, dan ini semuanya jamaah, tatkala kita ingin memperbaiki sebuah fenomena kesalahan dosa yang terjadi, maka cari asalnya dari mana. Asalnya itu dari keimanan yang lemah. Orang berzina karena keimanan lemah, orang korupsi karena imannya lemah, orang meninggalkan sholat, orang lain-lain semua imannya lemah. Makanya harapan kita itu sekolah-sekolah ini mendidik keimanan. Kalau bicara karakter yang baik itu karena keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Dari iman yang kuat muncul akhlak yang baik. Ketika akhlaknya buruk, jangan ngaku-ngaku beriman baik antum. Karena buktinya akhlak antum buruk. Maka nasihat anak sama yang bertanya ini, jangan berpikir cerai. Antum perbaiki dulu.
Cara memperbaikinya sebagaimana sampaikan, jangan melarang dia, kamu jangan berdusta lagi, dia sudah tahu berdusta itu haram. Tapi antum perbaiki keimanannya. Duduk sama dia, baca Quranul Karim. Bagaimana orang-orang laknatullah alal kadzibin, Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Tumbuhkan keimanan tersebut sehingga dia meninggalkan jamaah. Ahibati fillah, antum tahu kapan perintah jilbab itu? Kapan diperintahkan pakai jilbab wanita-wanita muslim? Angkat tangan yang tahu. Keluar rumah. Keluar rumah. Oh iya, enggak. Sejarahnya diwajibkannya itu bukan masalah keluar rumahnya. Nah, kapannya? Di Madinah iya, kapannya jemaah? Rasulullah hijrah ketika Umar. Karena jilbab agama bukan tradisi. Kenapa? Karena jilbab agama bukan tradisi. Karena jilbab agama bukan tradisi. Iya, pertanyaannya kapan? Umar ketika Umar bertamu Ke rumah Nabi SAW. Kapan? surat apa itu pakai jilbab? Iya, surat pakai jilbab, betul. Kasih tahu apa? Surat pakai jilbab coba kapan? Wallahu a'lam. Suratul Ahzab. Surat Al-Ahzab itu kejadian kapan? Perang Ahzab, kira-kira tahun ke-5 Hijri. Antum bisa lihat 13 tahun nggak pakai jilbab sahabat. Istri-istri Nabi nggak pakai jilbab. Khadijah nggak pakai jilbab. Belum wajib memang ketika itu. Ini proses keimanan. Khomer, pada minum khomer para sahabat di Mekah. Habis Isya duduk ngobrol minum. Itu sahabat Nabi. Belum diharamkan. Kenapa? Masih proses keimanan ini ditanamkan. Dengan cara apa? Tadi ayat-ayat yang turun terus sampai kota Madinah. Ketika turun kewajiban jilbab dan iman mereka sudah kuat, selesai. Nggak ada yang tanya, kenapa sih harus pakai jilbab? Nggak ada tuh pertanyaan. Nggak ada yang mengatakan, iyalah nanti Anda mencari yang model yang bagus, yang masih modis gitu. Astagfirullah. Nggak ada pertanyaan itu. Para sahabat itu jemuran-jemuran langsung diambil, dibuat jilbab. Kenapa? Iman. Dan maka tolong tanamkan keimanan. Ingatkan dengan hari akhir, ingatkan dengan hakikat dunia ini. Mau kemana kita sebenarnya? Makanya seringkali Allah itu mengingatkan tentang hakikat dunia ini. Wadrib lahum mathalal hayatad dunya, supaya kita tahu kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun ke sawah, turun ke tanah, tahu-tahu jadi hijau jemaah. Tumbuh berapa lama hijaunya? Padi itu berapa lama hijaunya jemaah? Berapa bulan? 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. Hijau. Setelah itu menguning. Setelah itu dibakar sama orang-orang. Itu kehidupan dunia. Maka berkaitan dengan tema kita hari ini, berusaha untuk belajar tentang keimanan dengan membaca Al-Quranul Karim, baca tafsir, juz amma selesaiin dulu ngaji. Ada kajian tafsir, datang ke ustaz, beli buku tafsir Ibnu Katsir umpamanya, itu termasuk ringkas, bagus buat kita untuk mendalami keimanan kita sehingga kita bisa berkorban seperti berkorbannya para sahabat Nabi. Dan seorang mukmin itu seperti lebah dan seperti nakhlah, pohon kurma. Ada angin, ada apa, mau digoyang pohon kurma itu nggak akan jatuh daunnya. Dilemparin batu, yang turun buah-buahnya buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab.